Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampai juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada seluruh orang-orang yang istiqamah di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah dari salah satu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipastikan akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, atau yang lebih umum dikenal dengan Abu Lahab. Jadi teman-teman semua, Abu Lahab itu adalah kunyah, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dia diberi kunyah Abu Lahab? Karena dia ini adalah sosok yang sangat ganteng, yang sangat menarik. Dan orang Arab dulu, kalau ada orang yang sangat ganteng, itu mereka panggil dengan Lahab. Lahab itu artinya cahaya. Teman-teman semua, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada beberapa tipe keluarga. Ada keluarga yang suaminya soleh tapi istrinya kafir, seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, istrinya kafir. Atau seperti Nabi Lut alaihissalatu wassalam, istrinya juga kafir. Kemudian ada tipe keluarga yang istrinya soleh tapi suaminya tidak soleh atau bahkan kafir. Contohnya Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah adalah salah satu dari 4 wanita terbaik di dalam Islam. Akan tetapi suaminya kafir, yaitu Fir'aun. Kemudian ada keluarga yang seluruhnya itu soleh, seperti keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga tipe keluarga yang suami maupun istrinya serta anak-anaknya itu seluruhnya kafir, yaitu Abu Lahab dan keluarganya yang akan kita kisahkan pada video kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ada satupun keluarga yang benar-benar memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi keluarganya Abu Lahab. Mulai dari Abu Lahabnya, kemudian istrinya, anak-anaknya, semuanya ikut serta untuk memusuhi dan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal teman-teman semua, Abu Lahab ini bukan orang lain bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini adalah paman kandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu punya 10 paman. Dan dari 10 paman Nabi itu, yang masih hidup di dalam masa kenabian itu cuma ada 4. Dan di antara yang 4 ini, 2 masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib, dan 2 lagi kafir, yaitu Abu Thalib, ya. Akan tetapi Abu Thalib tidak memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rela mati untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Abu Lahab justru selain kafir, dia juga benar-benar memusuhi dan membenci dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk permusuhan Abu Lahab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang memerintahkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera memberi peringatan kepada keluarga terdekatnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan
seluruh kerabat-kerabatnya, keluarga terdekatnya di Bukit Sofa. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya, dan teman-teman ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal orang yang paling jujur, yang paling amanah, tidak pernah berdusta selama hidupnya, dan Nabi dijuluki sebagai Shodiqul Amin, orang yang sangat dipercaya, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai khutbahnya, Nabi ingin menguji dulu orang-orang Quraisy itu. Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau aku katakan sesungguhnya di balik bukit Abi Kubais ini akan ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian, maka apakah kalian percaya dengan kata-kataku? Maka sepakat semua orang mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati kedustaan di lisanmu meskipun hanya sekali. Maka tentu kami percaya terhadap apa yang kamu sampaikan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa semuanya mengakui kejujurannya, Nabi pun memulai mendakwahkan tauhid. Nabi mengatakan, kalau begitu katakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan beruntung. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berceramah seperti ini, sedang mendakwai tauhid kepada orang-orang Quraisy, di tengah-tengah keadaan itu, keramaian itu, ya, tiba-tiba muncul orang yang berteriak, dan itu adalah Abu Lahab, lalu mengatakan, kecelakaan bagi engkau Muhammad, untuk ini rupanya kamu mengumpulkan kami semua. Dan dari sinilah awal-awal permusuhan Abu Lahab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beradab. Ketika Abu Lahab seperti itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam. Beliau tahu bahwa itu adalah pamannya. Dan setelah itu disitulah turun Quran surah Al-Lahab, ya, yang nanti akan kita sampaikan sedikit tafsiran dari surah tersebut. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah awal-awal permusuhan Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang dulunya mereka sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan Nabi adalah Shodiqul Amin. Tapi semenjak ini permusuhan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dimulai. Dan yang memulai pertama sekali adalah paman Nabi sendiri. Dan bahkan teman-teman semua, ketika Nabi datang ke pasar-pasar atau pas musim haji, ya, banyak orang di tengah keramaian, itu Nabi datang dan mendakwahi orang-orang. Nabi mengatakan, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Ketika Nabi mendakwahi ketauhidan seperti ini, Abu Lahab itu selalu mengganggu, selalu ngekor di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab sambil melempari Nabi dengan batu kecil, ya. Abu Lahab mengatakan, jangan kalian benarkan orang ini. Orang ini pendusta, orang ini tukang sihir, ya. Bayangkan teman-teman, Nabi lagi berbicara, lagi berdakwah, lagi mendakwahi orang-orang ke dalam tauhid. Abu Lahab, pamannya sendiri, di belakangnya berteriak-teriak mengatakan, jangan kalian benarkan orang ini pendusta, orang ini pembohong, dia itu keponakanku, tapi dia ini pembohong, orang ini tukang sihir, ini orang gila, ya. Secara logika teman-teman, ya, kalau yang menentang Nabi itu adalah orang yang jauh, orang yang biasa, orang lain, itu wajar orang bermusuhan dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat. Tapi kalau yang memusuhi adalah orang yang terdekatnya, apalagi pamannya sendiri, maka apa kata orang, ya, kalau pamannya sendiri saja tidak membenarkannya, pamannya sendiri mengatakan itu dusta, apalagi kita, bagaimana kita bisa mempercayainya? Pamannya sendiri mengatakan dia tukang sihir, dia gila.
maka bagaimana mungkin kita bisa mempercayai orang ini, ya. Ini tentu teman-teman adalah tantangan yang paling berat dalam dakwah. Bagaimana orang terdekat sendiri, keluarga sendiri yang mengganggu dan menghalangi dakwah tersebut. Itu tentu sangat berat sekali, dan itu yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kebencian atau di antara bentuk permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab itu setiap hari itu mencari kotoran, lalu meletakkan kotoran itu di depan rumah pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang atau hendak keluar, terkadang terinjak. Apalagi di zaman itu orang jarang pakai sendal. Orang pakai sendal itu biasanya untuk sesuatu yang istimewa atau lagi safar. Tetapi secara umum orang tidak menggunakan sendal tatkala itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menginjak kotoran itu. Ya, bagaimana perbuatan Abu Lahab yang sungguh keji untuk mengganggu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara permusuhan lain Abu Lahab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah dan Utaibah, dan kedua anaknya Abu Lahab ini menikah dengan dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Utbah menikah dengan Ruqayyah, sementara Utaibah menikah dengan Ummu Kalsum. Jadi teman-teman semua, Abu Lahab itu bukan hanya sekedar paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga besan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi Rasul, maka Abu Lahab mengatakan kepada kedua putranya untuk menceraikan istrinya, ya, menceraikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Lahab, sesungguhnya kepalaku dan kepala kalian berdua haram kalau kalian tidak menceraikan kedua putri Muhammad itu. Ya, sampai segitunya permusuhan Abu Lahab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utbah pun langsung pergi menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menceraikan Ruqayyah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pergi. Sementara Utaibah, dia ingin menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah di hadapan ayahnya. Dia tidak langsung menceraikan Ummu Kalsum. Dia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan beringas menarik gamis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga koyak. Setelah itu dia meludahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak kena, dan dia menghina-hina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian ia menceraikan Ummu Kalsum di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena perbuatannya itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuknya. Nabi berdoa, ya Allah, kuasakan kepada orang ini anjing dari anjingmu. Ya, doa Rasul ini terngiang di telinga Utaibah. Pulang dia. Kemudian Utaibah menceritakan ini kepada ayahnya, apa yang sudah dilakukannya kepada Rasul, dan diceritakannya juga doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Maka Abu Lahab pun gemetar ketika itu, karena mereka tahu doa orang-orang yang dizalimi itu sangat mustajab, dan dalam hati mereka sesungguhnya itu sebenarnya mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu waktu ketika Utaibah sedang berdagang di negeri Syam, ketika sedang istirahat, lalu datang seekor singa
kemudian menerkam dan memakan kepala Utaibah hingga Utaibah meninggal. Teman-teman semua, Abu Lahab ketika terjadi perang Badar, dia tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Maksudnya tidak ikut dalam peperangan itu adalah dia tidak bergabung dalam pasukan. Karena memang Abu Lahab ini terkenal sebagai orang yang sangat pengecut. Dia bukan orang yang pemberani. Tetapi dia tetap berpartisipasi yang sangat besar untuk orang-orang kafir Quraisy untuk bisa mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan itu. Dengan cara apa? Dengan cara menyewa orang-orang sebanyak mungkin untuk terlibat di dalam perang Badar. Bahasa sederhananya ya, ia menyewa tentara bayaran ya. Lihat bagaimana permusuhannya sampai menyewa orang untuk ikut terlibat di dalam perang Badar. Sebesar itu permusuhannya dengan keponakan kandungnya sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istrinya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini juga bukan orang yang biasa. Dia wanita yang sangat istimewa di tengah-tengah Quraisy. Wajahnya juga cantik. Dan Ummu Jamil ini adalah keturunan orang yang sangat hebat, memiliki nasab yang sangat tinggi. Karena dia adalah saudari dari Abu Sufyan. Dan itu wajar Abu Lahab mendapatkan istri yang cantik dan bernasab tinggi seperti Ummu Jamil ini, karena memang Abu Lahab itu disebutkan adalah paman Nabi yang paling kaya dan juga yang paling ganteng. Makanya dipanggil Lahab, cahaya ya. Lahab cahaya artinya sangat-sangat ganteng, bercahaya karena tampannya Abu Lahab. Jadi sangat wajar sekali ketika ia mendapatkan istri dari turunan bangsawan, yaitu Ummu Jamil. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, tidak kalah hebatnya permusuhannya, kebenciannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan tentang bagaimana istri Abu Lahab ini, bagaimana Ummu Jamil ini setiap hari itu kerjanya dia membuat isu yang buruk tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kabar-kabar hoak kepada kalangan wanita Quraisy. Dan kita tahulah, fahamlah kalau yang namanya mama, ibu-ibu, yang namanya menyebarkan hoak, gosip itu sangat cepat sampai dan tersebar. Apalagi ketika dia menyebarkan hoak itu didukung juga dengan hartanya yang sangat banyak. Dia rela menjual kalung-kalungnya, perhiasannya, kemudian uangnya itu ia gunakan untuk membayar orang-orang untuk memfitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu domba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di antaranya yang lain juga kerjaannya itu ia setiap hari mencari duri, ya. Kemudian ia meletakkan duri-duri itu di tempat jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi teman-teman, bahwa di zaman itu orang umum tidak pakai sandal, dan termasuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jarang pakai sandal. Jadi terkadang Nabi menginjaknya. Ya, begitulah cara Ummu Jamil menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah khusus untuk bicara tentang Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan pasti celaka kata Allah. Kenapa kedua tangan? Allah kenapa mengatakan kedua tangan? Adalah karena yang paling banyak melakukan pergerakan adalah kedua tangannya. Artinya Allah ingin mengatakan semua usaha yang dilakukan Abu Lahab untuk mengganggu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti binasa, pasti akan sia-sia.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan manfaat bagi Abu Lahab seluruh hartanya, bahkan seluruh apa yang diusahakannya, termasuk keturunan-keturunannya. Sayasla narun dzata lahab. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini artinya Abu Lahab ini tidak hanya sekedar didekatkan dengan api neraka, tapi akan dibakar langsung di api neraka. Kemudian gosong jadi abu, kemudian dikembalikan lagi utuh, dibakar lagi, gosong, abu, ya. Begitu terus-menerus Abu Lahab disiksa di gelombang api neraka yang paling menyala. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Demikian juga istrinya. Istrinya Abu Lahab akan ditimpakan azab yang sama seperti yang diberikan kepada Abu Lahab. Kemudian kata Allah, fi jidiha hablum mim masada. Maka di lehernya akan dileherkan sabut dari api neraka jahanam. Kemudian api jahanam itu akan melilit lehernya. Begitulah cara Allah menyiksa orang-orang yang memusuhinya, menyiksa orang-orang yang senantiasa kafir dan benar-benar memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.